Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Ambisi Arsenal untuk merebut gelar musim ini di bawah asuhan Mikel Arteta membutuhkan kedalaman skuad yang seimbang di semua lini. Meski tampil dominan dalam penguasaan bola dan transisi cepat, The Gunners masih memerlukan pemain kreatif yang bisa menambah variasi serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Salah satu nama yang mencuri perhatian di Serie A musim ini adalah Matias Solleh, bintang muda asal Argentina yang kini memperkuat AS Roma. Musim ini, Solleh tampil gemilang dengan kontribusi yang konsisten. Dalam 9 pertandingan Serie A, pemain berusia 21 tahun itu mencatat 5 gol dan 3 assist dengan rata-rata 2,2 tembakan dan 2,1 umpan kunci per laga. Ia juga memiliki tingkat keberhasilan dribble 63%, menunjukkan keahliannya dalam melewati lawan 1 lawan 1. Statistik tersebut menggambarkan profil pemain yang mampu menciptakan peluang sekaligus menuntaskan serangan, sesuatu yang sangat dibutuhkan Arsenal di laga-laga ketat. Keunggulan utama Solleh adalah kemampuannya bermain di beberapa posisi, baik sebagai winger kanan, gelandang serang, maupun second striker. Ia memiliki visi permainan tajam dan insting menyerang alami dengan kecenderungan masuk ke area tengah untuk menciptakan ruang bagi fullback naik membantu serangan. Gaya bermainnya yang cepat dan agresif sangat cocok dengan filosofi Arteta yang menuntut pressing tinggi dan kombinasi cepat di area lawan. Dengan usia muda dan potensi besar, Matias Solleh bisa menjadi proyek jangka panjang yang menguntungkan Arsenal, sekaligus solusi instan untuk memperkaya kreativitas lini depan. Jika The Gunners serius ingin menembus level juara musim ini, mendatangkan Solleh akan menjadi langkah strategis yang memperkuat ambisi mereka menaklukkan Inggris dan Eropa. Arsenal dan Fulham memiliki hubungan yang cukup unik sebagai sesama klub London, terutama karena sejumlah pemain pernah berganti warna dari merah ke putih hitam. Dalam beberapa tahun terakhir, The Gunners kerap melepas pemainnya ke Craven Cottage untuk mencari menit bermain lebih banyak. Saat ini, skuad Fulham dihuni oleh 3 mantan pemain Arsenal, Bernd Leno, Alex Iwobi, dan Emil Smith-Rowe, nama terakhir yang meninggalkan kesan paling mendalam bagi pendukung klub asal London Utara itu. Kehadiran Smith-Rowe di tim utama sempat menjadi titik balik bagi Arsenal. Kreativitas dan energinya di lapangan membawa semangat baru di tengah masa sulit. Bersama Bukayo Saka, ia menjadi simbol generasi muda yang mengembalikan optimisme. Namun, perjalanan karirnya tidak berjalan mulus. Cedera berulang dan meningkatnya persaingan membuat perannya perlahan memudar. Pada musim panas 2024, kepindahannya ke Fulham menjadi keputusan berat bagi klub dan pelatih yang menilai kontribusinya sangat berarti di masa lalu. Kepergiannya meninggalkan rasa penyesalan tersendiri di internal Arsenal. Smith-Rowe dipandang sebagai pemain yang memiliki potensi besar namun belum sempat berkembang maksimal di bawah arahan Mikel Arteta. Kini, keputusan itu tampak berisiko, terutama dengan kemungkinan sang gelandang tampil menghadapi mantan klubnya dalam kondisi bugar dan termotivasi tinggi. Perjalanan Smith-Rowe di Fulham masih penuh tantangan. Awal musim yang menjanjikan sempat terganggu oleh inkonsistensi penampilan. Persaingan ketat di lini serang membuatnya belum menjadi pilihan utama. Meski demikian, kesempatan tampil melawan Arsenal dapat menjadi momentum kebangkitan sekaligus ajang pembuktian bagi pemain yang pernah menjadi kebanggaan Akademi Hell End tersebut.
Arsenal akan kembali beraksi di Premier League akhir pekan ini dengan bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage Sabtu mendatang. Namun, jelang laga tersebut, perhatian justru tertuju pada performa pemain-pemain Arsenal selama jeda internasional, terutama Viktor Gyökeres yang masih kesulitan mencetak gol. Striker asal Swedia itu gagal memecah kebuntuan dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi sebelum jeda internasional. Dan tren tersebut berlanjut ketika ia kembali membela timnas melawan Swiss dan Kosovo di kualifikasi Piala Dunia. Dalam 2 laga itu, Gyökeres tampil tanpa gol dan kesulitan menemukan ritme permainannya, sesuatu yang kini mulai menjadi kekhawatiran bagi Arsenal. Dengan Kai Havertz dan Gabriel Jesus masih cedera, Gyökeres menjadi pilihan utama Mikel Arteta di lini depan. Namun, jika produktivitasnya tak segera membaik, Arteta bisa saja mempertimbangkan perubahan di posisi nomor 9. Beberapa alternatif sudah tersedia. Mikel Merino misalnya sempat sukses sebagai striker darurat musim lalu saat Arsenal dilanda krisis cedera. Ia mencetak 7 gol dan 4 assist ketika dimainkan sebagai penyerang tengah. Musim ini, Merino baru mencetak 1 gol untuk Arsenal, tetapi performanya di timnas Spanyol sangat impresif. 6 gol dan 1 penalti dalam 4 laga terakhir. Dengan ketajamannya itu, ia bisa menjadi pilihan menarik untuk posisi penyerang. Selain Merino, Gabriel Martinelli juga bisa menjadi opsi. Pemain asal Brasil tersebut telah menunjukkan peningkatan performa musim ini dengan 3 gol untuk klub dan negaranya saat dimainkan lebih ke tengah. Ia bahkan mencetak gol penentu melawan Athletic Club dan gol penyama kedudukan dramatis kontra Manchester City. Opsi lainnya adalah Leandro Trossard yang kerap dipercaya Arteta di posisi striker semu. Pemain asal Belgia tersebut sudah mencatatkan 8 gol dan 12 assist dari 25 penampilan saat dimainkan di posisi itu. Baru-baru ini, ia juga mencetak gol untuk Belgia dalam kemenangan 4-2 atas Wales. Dengan 3 alternatif solid tersebut, Arteta memiliki cukup banyak opsi jika Gyökeres belum mampu keluar dari paceklik golnya. Akademi Arsenal kembali mencuri perhatian setelah melahirkan deretan bakat muda yang mulai memberi dampak besar di level senior. Sistem pembilaan Hale End terus menjadi fondasi penting bagi proyek jangka panjang Mikel Arteta, menghasilkan pemain-pemain seperti Bukayo Saka yang kini telah menjadi sosok utama dalam skuad utama. Di belakangnya muncul 2 nama lain, Ihsan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly yang mulai menembus tim utama musim lalu dengan performa menjanjikan. Namun, sebelum keduanya benar-benar mapan di level tertinggi, muncul satu lagi talenta baru yang bahkan lebih muda, yakni Max Dolman. Gelandang berusia 15 tahun itu telah menarik perhatian publik dan internal klub setelah tampil di Premier League serta berlatih rutin bersama skuad senior sejak berusia 14 tahun. Pujian besar datang dari bek Arsenal, Christian Mosquera, yang membandingkan gaya bermain Dolman dengan Lamine Yamal dari Barcelona. Dalam wawancara dengan The Athletic, Mosquera mengaku terkejut mengetahui usia rekan mudanya itu dan menyebutnya luar biasa serta berpotensi menjadi pemain kelas dunia. Menurutnya, pergerakan Dolman dan kecerdasannya di lapangan sangat mengingatkannya pada Yamal, sesuatu yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dolman sendiri terus mencetak sejarah di setiap kesempatan tampil. Selain menjadi debutan muda Arsenal di Premier League, ia kini berpeluang memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Champions, melampaui rekor Youssoufa Moukoko dari Borussia Dortmund yang mencetak gol di usia 16 tahun. Potensi Dolman bahkan disebut mampu menyaingi lintasan karir Yamal yang kini sudah menjadi pemain reguler di Barcelona dan tim nasional Spanyol.
Jika perkembangan Dortmund terus berlanjut seperti sekarang, bukan tidak mungkin Arsenal akan memiliki bintang muda baru yang bersinar di panggung Eropa.